Halo guys, salam untuk konten kreator seluruh Indonesia. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Oke, kali ini gue akan membahas kebijakan YouTube untuk penilaian monetize per tahun 2020 terbaru ya. Jadi kalau kalian punya channel yang diambang sedang pengajuan untuk monetize dan sedang ditinjau, kalian harus memperhatikan hal-hal penting berikut ini. Dan juga buat kalian yang hampir 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kalian juga harus memperhatikan hal-hal yang saya sebutkan berikut ini. Oke, stay tune terus di GVX Channel. Oke, kebijakan YouTube yang terbaru ini sangat membantu buat konten-konten kreator karena mereka diberitahu kesalahannya di mana. Beda sama yang kemarin-kemarin ya. Kemarin-kemarin atau yang dulu-dulu tuh kayaknya kita nggak tahu kesalahan kita tuh di mana. Kesalahan channel kita tuh seperti apa. Kita nggak dikasih tahu. Jadi akhirnya ya yang ada kita mengajukan ulang dan ditolak lagi, mengajukan ulang dan ditolak lagi. Begitu seterusnya. Dan ada juga channel yang digantung itu sebenarnya ada beberapa hal sih. Yang pertama memang tim YouTube sedang menilai konten kalian. Yang kedua, tim YouTube tersebut menunggu kesadaran kalian lah buat berubah pada saat masa penilaian tersebut. Ini channel ini ngeh nggak atau tahu nggak kesalahannya di mana, mau diperbaiki nggak pada saat itu, seperti itu ya. Jadi kesannya digantung sampai berapa bulan, ada yang sampai 1,5 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 7 bulan. Kebetulan kemarin juga channel saya juga ada yang digantung seperti itu. Jadi kita nggak tahu nih kesalahannya apa ya. Setelah itu ditolak aja, udah ditolak. Dan kita bingung kan. Yang akhirnya kita mencari tahu di konten-konten lain yang sudah berhasil, kenapa sih ditolak gitu ya kan. Kan perbedaannya setiap channel itu berbeda-beda permasalahannya kan. Apa yang kita lakukan di channel kita biasanya berbeda. Ada yang sama, memang ada yang sama, tapi kan ada beberapa yang beda juga, susah beda-beda ya. Ada yang mengopi konten orang, ya kan? Ada mengandung pornografi dan lain-lain. Nah, jadi untungnya ada kebijakan baru YouTube yang membuat penilaian atau koreksi pada saat channel kita ditolak. Waktu channel saya kemarin awal ditolak itu saya juga bingung. Soalnya apa? Saya juga nggak tahu. Perasaan saya udah nggak ada CR, copyright saya udah nggak ada. Udah nggak ada pembatasan usia untuk penonton anak-anak juga sudah saya batasin. Terus saya udah menggunakan tema yang bagus. Tema itu maksudnya ya pola membuat konten saya tuh bagus, sudah tertata dengan rapi. Terus juga thumbnail, terus deskripsi atau metadata juga udah bagus semua. Tapi saya bingung nih, kok belum ditolak-tolak. Nah, akhirnya pada saat yang kedua kali ditolak, itu baru ada tuh keterangan, kenapa sih konten lu tuh nggak kami terima gitu. Ternyata di situ ada tulisannya. Dari situ saya mencari tahu. Jadi kebijakannya seperti apa sih? Apa yang dinilai pada saat kita monetize? Pada saat kita mengajukan monetize, apa sih yang dilihat? Nah, ternyata ada beberapa poin ya yang saya sebutkan di sini. Pertama, tim YouTube akan meninjau channel Anda tuh selama kira-kira minimal tuh 1 bulan atau bisa lebih, tergantung dari konten kalian ya, besar atau enggak, atau ya biasanya kalau misalnya beberapa video yang tidak mewakili penilaian mereka, biasanya dia menilai secara menyeluruh. Beberapa konten kalian dilihat lagi seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah tema utama. Tema utama itu adalah tema channel kalian. Ini yang saya tekankan adalah kalian bikin channel itu jangan gado-gado. Gado-gado itu dalam arti
ada konten yang ini, konten itu jangan. Jadi kalau misalnya kalian bikin konten game, udah game terus. Nah itu tema video. Jadi dari awal subscriber kalian udah tahu, wah nih ini konten kreator game, udah game. Ya sama misalnya kalian bikin konten musik, udah musik terus. Atau ada yang vlog, ya vlog terus, gitu ya. Jadi itulah tema utama biasanya dideskripsikan di deskripsi channel atau background gambar channel kalian, itu kan ada tuh di atas tuh. Ini channel berita atau channel apa gitu. Biasanya seperti itu. Terus berarti kan konten-kontennya juga harus yang kontennya juga harus ya berita-berita. Kontennya juga kalau misalnya game semua gitu, jadi nggak campur-campur ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat tim YouTube itu menilai, yang dinilai itu yang kedua itu adalah video yang paling sering ditonton. Jadi kalian harus short di dashboard kalian, video mana yang paling terbanyak ditonton. Bisa kan kalau kita short langsung bisa tuh dilihat dari penonton yang terbanyak. Nah itu kalian lihat bener gak, sudah sesuai belum sama kebijakan YouTube dan ketentuannya, kayak gitu ya. Ketentuannya banyak sih, ketentuannya ya bisa dibaca di ketentuan YouTube ya, seperti tidak ada copyright, terus kalian mendeskripsikan konten kalian dengan baik, terus thumbnail dan judul videonya juga tidak mengandung sara, kekerasan dan lain. Dan masih banyak sih ya. Udah yang penting konten kalian tuh bener aja dah, dan sesuai dengan tema konten kalian, tema channel kalian. Jadi pasti lihat, wah ini aman ya, udah itu aman tuh. Ya, jadi video yang paling sering ditonton tuh kalian harus garis bawahi pada saat kalian channelnya sedang ditinjau. Oke, yang ketiga, video terbaru. Nah kan ada video yang terbanyak, ada video yang terbaru. Nah kalau bisa video yang terbaru itu diamanin juga, dibuatlah seperti ya seaman-amannya lah, ikutin kebijakan YouTube gitu ya. Terus proporsi waktu tonton terbesar, nah itu juga dinilai ya. Jadi kadang ada yang jomplang juga nih, hanya karena satu video besar, yang lain pada kecil-kecil. Nah, itu juga dipertanyakan sama YouTube. Jadi kalau bisa ya kalian promonya yang bagus juga, promosikan ke Facebook atau ke mana itu ya. Kemarin juga saya ada pengalaman ya. Pengalaman saya tuh kemarin saya diundang ke grup YouTube. Nah itu grup itu buat subscribe. Saya udah tahu kalau itu nggak boleh. Dan parahnya si adminnya itu nge-share. Sebenarnya niatnya baik buat, ini bisa dilihat dari sini loh. Ini harus kalian perhatikan. Nah ternyata pas dia screenshot trafficnya dia itu, traffic subscribe-nya dia itu, disitu ada muncul traffic sub for sub itu 35%. Gila, gede banget kan ya. Ya kalau misalnya 1000 ya ada 350 sub for sub ya yang dia punya, yang dia dapat. Itu udah pasti ditolak gitu. Ya makanya kemarin saya juga sempat bilang ke grup itu juga, sub for sub tuh nggak boleh, udah gitu aja. Kalau kalian mau ngakali sebagaimana sepintarnya kamu, YouTube-nya itu juga lebih pintar dari kalian. Kalau enggak ya mereka nggak bikin buat YouTube ya kan. Jadi hal yang kamu pikirin tuh buat curang atau kalian mencari bug-nya juga mereka udah terpikirkan pasti, ini akan tembus gitu. Jadi di sini ada proporsi waktu tonton terbesar. Ya kalau bisa dibuat menarik lah video kalian. Jadi waktu tontonnya juga rata-rata nggak jomplang gitu ya, sama.
Terus yang terakhir ada metadata video, judul, thumbnail, dan deskripsi. Nah ini judul ini kalau bisa jangan yang mengandung sara, mengandung kekerasan, penghinaan, atau pelecehan atau apalah. Ya itu janganlah, kalau bisa ya deskripsinya yang baik-baik aja gitu. Thumbnailnya juga kalau bisa juga jangan ada pornografinya. Kalian bikin thumbnail yang baik-baik aja, mudah dilihat, dan gampang mencolok lah, gampang terlihat pada saat orang melakukan search bagaimana tuh lihat, wah menarik, pasti ngeklik. Terus deskripsi itu kalau bisa kalian buat sendiri, jangan copy paste dari, misalnya kalian baca berita terus deskripsinya copy paste dari berita tersebut. Jangan sih, kalau bisa ya kalian kan pasti sebelumnya pas di konten udah baca berarti ada yang nyangkut kan di pikiran kalian. Ya kalian bikin aja berdasarkan imajinasi kalian sendiri lah, kayak gitu, merangkai kata-kata lah gitu. Nah jadi yang kelima tadi itu kayak tema utama, video yang paling sering ditonton, video terbaru, proporsi waktu tonton terbesar, dan metadata video. Nggak sampai di situ aja Kak, karena kalau tim YouTube itu belum puas akan penilaian 5 ini, biasanya mereka mencari lagi. Jadi konten di atas hanyalah contoh konten yang dinilai oleh para peninjau. Perlu diingat bahwa peninjau kami dapat atau mungkin memeriksa bagian lain dari dalam channel Anda demi memastikan kepatuhan secara menyeluruh terhadap kebijakan kami. Nah jadi dia bisa aja ngecek video-video yang lain atau bagian-bagian yang lain dari channel kalian lah, biar dapat memastikan kalau channel kalian itu aman dan bisa lah dimonetize seperti itu. Jadi tetap semangat sih, nggak usah force up, nggak usah. Jika kalian ingin konten kalian rame, ya kalian promosi. Menurut saya itu promosi terus. Terus jika kalian ingin cepat dapat subscriber, ya kalian harus konsisten bikin kontennya, terus lama-lama juga datang kok dengan alami kayak gitu. Kalau konten saya yang ini memang saya baru bikin. Jadi saya udah ada beberapa channel sih memang, tapi saya pengen gitu bikin konten yang kayak gini, tatap muka langsung. Konten saya satu lagi berita, jadi saya nggak pakai muka segala macam. Ya, jadi saya pengen, kayaknya kalau konten-konten yang kayak gini biasanya cepet-cepet aja gitu. Oke kayak gitu ya. Jika ada pertanyaan atau kritik atau masukan-masukan, silahkan komen di bawah. Kita diskusi sama-sama. Apa yang saya nggak tahu mungkin bisa tahu dari kalian, dan sebaliknya seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terus maju, tetap semangat. Jangan patah semangat lah ya. Terus aja bikin konten konsisten, terus semangat gitu. Lama-lama juga nanti rezeki mengikuti, kayak gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam dari Giviek Channel. Thank you.